Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Zilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair, induk kebaikan. Amat Al-Zabar, khadam Tuhan yang Maha Perkasa. Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Ia mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hanbali, Abu Khattab Mahfuz Al-Halwazani Al-Hanbali, belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasal Balaqolani, belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi, belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Sahib Hamad Ad-Dabas, dan dari yang terakhir ini ia juga mengambil tarekat. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lughah, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hanbali sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antaranya kitab karangannya adalah Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Muttaqin, Wasabil Al-Arifin, Adab Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Muridnya sangat banyak, di antaranya adalah Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Farisi Al-Iraqi 404 sampai 594 Hijriah, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Al-Qudwah Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Ma'ali bin Qaid Al-Awani 854 Hijriah. Qadi Ad-Dayar Al-Misriyah Al-Imam Az-Zahid Abu Al-Qasim Abdul Malik 516 sampai 605 Hijriah, dan masih banyak lagi. Selama 40 tahun ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Abi Al-Fattah bahwa pada suatu saat Syekh Abdul Qadir melihat seberkas cahaya berkilau menerangi ufuk langit. Dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan." Lalu Syekh Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan menyeru kepada suara tadi dengan ucapan, "Enyalah dariku, wahai makhluk terkutuk." Seketika itu cahaya tadi berubah menjadi gelap menyerupai asap, lalu bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku, sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan sebab pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku telah menyesatkan dengan kejadian serupa ini kepada 70 ahli tarekat." Setelah selamat dari tipu daya tersebut, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan, "Anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku." Syekh Abdul Qadir ditanya, "Bagaimana Anda bisa tahu bahwa cahaya itu adalah setan?" Beliau pun menjawab, "Dari ucapannya, yaitu telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan, karena Allah tidak akan memerintahkan berbuat jahat." Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Misalnya tentang taharah yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritas.
otoritatif, mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengkonsumsi makanan haram. Aktivitas fisik juga menghilangkan kesucian batin. Misalnya, mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengar pergunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau taubat yang sungguh-sungguh, istighfar, memohon ampun kepada Allah atau kepada orang yang dizalimi, dan berdoa agar Allah melindunginya dari perbuatan yang serupa di lain waktu.